Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Dinda Pradisi. Saya dari 1043, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan yang terjadi di rumah saya. Sebelum penjelasan dimulai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas yang dibimbing oleh Ibu Eva Nurdianusi Erawati. Hidup di bumi tidak lagi bebas dari polusi, bukan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan polusi sebagai pengotoran atau pencemaran. Bentuk polusi cukup beragam, mulai dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan juga polusi suara. Namun, masalah yang terjadi di lingkungan saya adalah polusi udara. Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik di daerah rumah dan juga kurangnya pepohonan. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan juga terkontaminasi oleh zat-zat baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Secara global, penyumbang terbesar pencemaran udara adalah dari sektor transportasi. Namun, asap pabrik juga berpengaruh besar, bukan, bagi pencemaran udara? Hal ini dikarenakan pabrik merupakan penyumbang terbesar gas karbon di udara. Biasanya asap pabrik dibuang melalui cerobong yang sangat besar. Tentu lingkungan sekitar langsung tercemar, bukan? Adapun beberapa penyebab polusi udara berikut diantaranya. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil mengemisikan polutan ke udara dan menyebabkan polusi udara. Polutan yang diemisikan beberapa diantaranya adalah gas karbon monoksida, gas nitrogen oksida, gas nitrogen dioksida, gas sulfur dioksida, gas sulfur trioksida, dan juga timbal. Yang kedua ada industri. Kota besar merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis industri yang menopang kehidupan manusia. Dilansir dari Conserve Energy Future, industri mengemisikan sejumlah besar karbon monoksida, hidrokarbon, senyawa organik, partikel debu, dan juga bahan kimia ke udara. Yang ketiga ada kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga seperti penggunaan kulkas pendingin dan juga AC turut menyumbang polutan udara berupa CFC. CFC sendiri merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat merusak lapisan ozon sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang keempat ada sampah. Banyaknya penduduk berarti semakin banyak pula sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah-sampah ini ditumpuk di tempat pembuangan sampah lalu membusuk dan melepaskan gas metana ke udara. Adapun dampak yang ditimbulkan dari polusi atau pencemaran udara. Yang pertama ada efek rumah kaca, kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga pemanasan global, yang keempat ada hujan asam, yang kelima ada terganggunya kesehatan, diantaranya adalah gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker di berbagai bagian organ tubuh, gangguan reproduksi, dan juga hipertensi. Gimana sih caranya biar kita bisa mengurangi polutan? Oke, yang pertama, kalian mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap dan juga gas-gas polutan lainnya. Yang kedua, melakukan penyaringan asap sebelum dibuang ke udara dengan cara memasang penyerapan polutan atau saringan. Yang ketiga, mengalirkan gas buangan ke dalam air dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara penurunan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas. Yang keempat, ada membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi thermal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di suatu kota maupun pemukiman. Yang kelima, ada mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Yang keenam, ada memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah
sebagai indikator pencemaran dini selain sebagai